Bismillahirrahmanirrahim. Wal arja'u bantining ban poleh hewan setak cokok kebaik kurban, hewan yang tidak cukup dijadikan kurban, artinya tidak sah dijadikan kurban. Al-irja'u hewan sepincang, hewan yang pincang, sepincang. Al-bayyinu sejelas, al-bayyinu sejelas arjuha penapa pincangah hewan. Jadi yang pertama, hewan-hewan yang tidak bisa dijadikan kurban ataupun tidak sah dijadikan kurban adalah hewan yang buta sebelah, apalagi semuanya. Yang nomor dua adalah hewan yang pincang, yang sangat pincang, maksudnya al-bayyin, yang sangat pincang, yang jelas, artinya sangat pincang. Al-bayyinu irjuha, yang jelas pincangnya, yang sangat jelas pincangnya. Jadi walaupun gemuk, walaupun besar, walaupun sehat, tapi dia keadaannya pincang parah, maka tidak sah dijadikan kurban. Tidak sah. Itu dua. Yang nomor tiga yang tidak bisa dijadikan kurban adalah hewan wal maridatu, hewan sesakit, hewan sakit, hewan yang sakit. Al-bayyinu sejelas maraduha penapa sakit, hewan yang sakit, jelas sakitnya, seperti virus-virus yang sekarang ini. Apa? Virus apa namanya? Corona, Omikron, PMK. Masya Allah. Jadi sekarang kan umumnya hewan sapi ataupun kambing kena virus PMK, yaitu mulutnya itu hancur, berliur, hancur sampai berdarah, dan kakinya juga luka. Banyak yang mati, memang benar, banyak yang mati yang disampah. Kalau sudah kena PMK, maka hewan itu tidak sah dijadikan kurban. Itu termasuk al-bayyin maraduha, jelas sakitnya, sakit parah, termasuk sakit parah. Kalau cuman misalnya kalau cuman liuran aja, atau dia belekan, atau dia kurang nafsu makan tapi sehat, itu tidak termasuk al-bayyin maraduha. Tidak parah, sakitnya tidak parah, berarti masih sah dijadikan kurban. Kalau sudah sakit parah, disuruh berdiri nggak mau, disuruh makan nggak mau, ya berarti itu sakitnya udah parah itu.
Udah berdiri nggak bisa, disuruh makan nggak mau, parah berarti. Berarti hewan tersebut termasuk sakit parah dan tidak sah dijadikan kurban. Itu yang nomor 3. Yang nomor 4. Wal ijafa'u. Wal ijafa'u. Penempat yang tidak sah dijadikan kurban adalah hewan atau terus ini guys ini diatopkan ke lafaz al-awrah. Ban hewan atau ban hewan. Keldem teka keldem dinang keldem sah. Keldem sah. Keldem teka. Apa itu ajafa wal ajafa? Apa itu ajafa? Hewan-hewan yang bagaimana ajafa? Allati dhahabah muhquha. Allati hewan atau ajafa, allati ajafa dhahaba seelang muhquha pada bagian otakah. Muhquha pada kenangan otakah atau bagian otakah hewan allati. Amerika allati. Minal huzali saking dari korsa. Minal huzali saking dari kurus. Saking kurusnya sehingga dia di bagian otak sampai habis sampai kendung. Sampai kempes bagian belakangnya ke bagian kepala belakang kepala. Saking kurusnya sampai di belakang kepalanya itu habis. Ada kan sapi seperti itu, saking kurusnya. Maka walaupun sehat, maka tidak sah dijadikan kurban. Berarti tanduk ini nggak masuk syarat. Yang bertanduk atau yang tidak bertanduk sah, tapi lebih utama yang bertanduk. Ataupun dia bertanduk, asalnya bertanduk, saat mau disembeli lepas tanduknya, tetap tidak ada syarat seperti itu. Tidak ada syarat seperti itu. Ini ada wayujesi uban cokok. Jadi ada 4 yang tidak sah ya. Yang nomor 4 yang sekarang yang sah, yang termasuk dianggap sah walaupun ada ciri. Dianggap sah walaupun ada ciri. Wayujesi uban cokok al khaswiyu. Pada hewan ada kelera. Hewan yang kebiri. Yang kebiri itu adalah hewan yang tidak ada telur-telurnya. Nggak ada telur-telurnya di kemaluan. Nggak ada telurnya nggak ada telur-telur di kemaluan. Artinya kebiri itu. Paham? Kebiri itu nggak ada telur di kemaluannya. Bahasa Maduranya pelir. Nggak ada pelirnya ya. Berarti kalau kalau jantan, kalau hewan jantan, unta, sapi, kambing, kalau jantan itu artinya laki-laki dijadikan kurban
hewan tersebut hewannya kebiri, gak ada pelirnya, dijadikan kurban, tidak ya Allah, bukan tidak as-sah wa yujzul khasi as-sah boleh. Nah, jadi setiap hewan yang ciri belum pasti tidak sah semua, dilihat cirinya dulu. Ini ada 4 yang tidak diterima ataupun tidak sah, termasuk hewan yang ada cirinya, ada cacatnya, tapi masih tetap sah dijadikan kurban. Salah satunya adalah hewan yang kebiri. Wal maksurul qarni ban asah kebaik kurban sepecah tanduk. Hewan yang pecah tanduknya juga sah dijadikan sah dijadikan sah. Nah, kalau pincang ini bahaya. Kalau pincangnya nggak parah, hanya pincang biasa, jalannya masih cepat, nggak masalah. Tapi pincang parah, artinya dia nggak bisa berjalan. Nah, itu nggak boleh. Kalau cuma pincang biasa sedikit tapi dia masih cepat berjalannya, nggak apa-apa. Hati-hati. Jadi hati-hati di saat proses penyembelihan. Hati-hati. Di saat merobohkan hewan kadang-kadang terjadi sesuatu yang tidak dimungkinkan. Kalau itu terjadi, bisa mengakibatkan patah tulang, sehingga dia tidak bisa berdiri atau patah. Itu tidak sah itu. Kalau dia sampai tidak bisa berdiri, atau dia waktu proses penyembelihan, waktu dirobohkan matanya kena terus tertusuk, itu bahaya. Jadi kalau mau merobohkan sapi ataupun unta, itu harus dilakukan kepada orang-orang yang ahlinya. Dikerjakan ke ahlinya saja, jangan sok tahu. Kalau sudah ahlinya merobohkan sapi ataupun unta, itu mudah. Untuk menyembelih silakan diberikan ke orang-orang yang faqih ataupun orang-orang yang punya ilmu syar'i. Artinya orang-orang alim, orang-orang yang memiliki ilmu agama, orang-orang yang mengerti agama, biar sah. Maksudnya biar sempurna. Kalau berkurban, wala tujzi'u, wallahu a'lam bishawab.